Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Gimana keadaannya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sehat, oke. Alhamdulillah sehat, Bu. Shh, jangan bisik ya. Sehat, Bu. Hati lagi patah, Bu. Di penghujung tahun, di penghujung bab juga, kalian kelas 3 itu pastikan kelas 3 itu materinya itu sedikit ya. Kenapa sedikit? Karena memang kalian itu dikhususkan untuk menghadapi asesmen. Kenapa tuh? Asesmen itu adalah nama lain, kalau dulu kan ujian nasional, kalau sekarang itu nggak ada. Jadi yang diambil prakteknya itu kalau nggak salah kemarin Ibu dengar ya, hanya beberapa sampel siswa yang akan jadi contoh ujian. Ketika misalkan taruh 20 siswa itu mengikuti ujian dan mereka dinyatakan lulus, berarti semuanya lulus begitu nah. Oke. Lanjut lagi ya. Ibu akan menerangkan tentang turunan. Sebelumnya kalian pernah dengar nggak sih turunan itu apa? Iya, turunan ya turunan. Ya. Turunan bukan pernikahan, Bu. Punya anak baru pernikahan. Apaan sih, Cipoy? Itu keturunan. Nikah mulu. Turunan. Udah, lanjut ya. Turunan tanjakan ada. Itu beda. Ini dalam matematika. Biasanya yang sering belajar turunan atau limit fungsi itu anak STM. Kenapa? Karena dia teknik ya. Nah, pengertian turunan sendiri, di sini ada definisinya ya. Secara fisis, turunan fungsi atau fx di x sama dengan a merupakan kecepatan sesaat dari sebuah benda atau titik yang bergerak mengikuti kurva y sama dengan fx pada saat x sama dengan a. Nah, rumusnya sendiri, V, kalian pernah dengar kata V itu dalam pelajaran apa, nak? Matematika. V itu dalam pelajaran fisika ya. IPA, iya Bu. betul. IPA fisika, pintar. Nah, ini nggak jauh beda dari yang kemarin limit. Kemarin limit mungkin kalian masih bingung ya, karena memang matematika itu harusnya langsung diuji coba dengan soal. Ya, nggak bisa kita menerka-nerka. Terus kalau misalkan memang kalian bisa memperhatikan video yang kemarin Ibu recommended dari si Bejo ya, kalau nggak salah, itu memang penjelasannya detail dia. Kalau kamu benar-benar memahami, itu pasti akan bisa. Nah, rumus umumnya sendiri, limit H menuju 0, f x plus H min fx per H. Hanya itu sebagai apa, Bu? Biasanya kalau dalam fisika atau IPA, itu disebut dengan Himpunan. Ketinggian atau jarak dari benda terjatuh ya. Ya. Oke, lanjut lagi yang ketiga. Contohnya ya, jika fx 3x kuadrat ditambah 2x plus 4, maka turunan f di x sama dengan 2 adalah x ini kita rubah dengan angka 2. Kemudian yang x kuadratnya, seperti rumus yang di awal tadi, menggunakan rumusnya f dalam kurung 2 plus h min f
2. X ini kita ganti dengan 2 juga. Kalau misalnya tanya, Bu, yang atas itu dari mana, Bu? Dari rumus yang awalnya. Kemudian yang bawahnya baru kita turunkan. F-nya ini berapa? Yang pertama adalah angka 3. 3 dikali 2 plus H kuadrat ditambah koefisien di depan X itu 2. 2 dalam kurung 2 plus H ditambah 4. Kemudian dikurang. 3 dikali 2 kuadrat. Bu, kenapa dikali 2 kuadrat? Jadi, yang pengurangan kedua itu hanya di X-nya yang kita rubah. Kalau tadi yang di depan itu menggunakan rumus yang pertama, kalau rumusnya apa tadi? F sama dengan X ditambah H ya, kalau nggak salah. Kemudian dikurang Fx. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau masih kurang paham? Kurang paham, Bu. Ulang. Bu, kurang Bu. Kurang Kurang. paham, Bu. Oke. Dijelaskan lagi, Bu. Oke. Dina. Siap sama Okta. Nah, nih kalau kamu perhatikan rumusnya, Fx, F dalam kurung X ditambah H. Tadi angka 2-nya itu mewakilkan angka huruf X. Jadi 2 itu, X ini diganti dengan angka 2. Kemudian dikurang 2. Fx, X-nya ini juga diganti dengan 2. 2. Iya. HP mana? Kemudian, Budina. iya. Kenapa sih, Fa? Ya udah. Oh, diem aja. Yang tahu tadi gimana, Ibu? Enggak. Mati. Kayak Pak Firman. Enggak. Oke, lanjut ya. Kalau mati diketawain aja sama Cipoy. Enggak. Ya. Insya Allah koneksinya stabil. Oke, lanjut lagi ya. Ke yang apa? Ntar dulu. Ibu Ya, coret-coret. lanjut, Bu. Contoh. Oke. Oke, lanjut ya. Ini ada kursornya kelihatan ya. Fx 3x kuadrat ditambah 2x plus 4, maka turunan F di X sama dengan 2. Nah, 2 ini tuh angka aksen itu artinya turunan ya. Kelihatan? Iya, Bu. Oke. Yang X ini kalian rubah dengan ini. Ini yang kedua ini ya. 2. Iya. Iya. Kemudian ini limit H menuju 0 F. Ini itu rumus yang di awal tadi. Harusnya kan di sini bukan angka 2 ya, huruf X. Cuma kita rubah dengan angka 2. 2. Iya, kan Iya. 2, Bu. Ini juga 2. Sampai sini paham? Paham. Paham. Oke. Lanjut lagi yang ke bawah. Limit H menuju 0. Nah, 3 ini, misalnya kamu tanya, Bu, 3 itu dari mana? 3-nya dari sini ya. Ya. Nah, 2 plus H ini nih yang ini, itu mengubah angka X yang di sini. Ya. Ya, maka kita tulis 2 plus H pangkat 2. 2. Ya, ditambah 2. Tahu 2-nya ini dari mana? Itu Dari dari X. 2 itu tuh, Bu. Ya, dari ini ya. 2. Nah. Oke, kemudian Ya. yang X ini kita tulis juga yang Dari ini. 2 Dari plus X, H. ya. Iya, Ya, untuk 2. mengganti X. Ditambah 4. 4-nya ini tetap ya, nggak bisa 4. berubah. Oke? Kemudian dikurang. 3 ini dari mana? 3-nya dari sini. Nah, kenapa diganti 2? Karena pernyataan yang keduanya X-nya hanya dirubah dengan angka 2. 2. Maka kita tulis dengan 2 kuadrat Kuadrat. ditambah
2. 2-nya dari sini juga ya. Kemudian X ini kita rubah dengan angka 2. 2. Kemudian, iya, kemudian plus 4. 4. Nah, yang di bawah itu kamu tinggal mengalihkan. Tinggal dikali-kalikan. Ini kenapa 4? Ada yang tahu dari mana hasilnya? 2 pangkat 2. Ya, 2 kali. 2 pangkat 2 hasilnya 4. 4. Oke, betul. Ditambah Ini 4 4H dapat dari mana? dari 2 atas tambah H pangkat 2. 2 2 pangkat 2 kali H ya. Ya. Jadi 4H. Kemudian H kuadrat dapat dari mana? H kali H ya. Iya, betul. Kemudian 4-nya tetap kita tulis 4. Kemudian ditambah. Nah, kenapa bisa jadi... Ya, ini juga sama. 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian 2 kali H sama dengan 2. 2H. Kemudian ditambah. 4 min. 3 kali 4 berapa? 12. Ya, 2 kali 2. Bukan 3 kali 4. 4. Iya. Ya, ini maksudnya 2 pangkat 2 itu 4 ya. Jadi 3 kali, ya. Ya 4 3. Ya, 4. Kemudian 4-nya juga tetap. Nah, yang bagian bawah juga sama. Kita lanjutkan lagi. 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi rasa. ya 12. Kemudian ini itu langsung ya, jadi dilengkap gitu. Ini kita kali-kalikan sampai ketemu hasilnya. Kemudian kamu jumlahkan dengan suku yang sama atau variabel yang sama. Contohnya, misalkan H kuadrat. Ada nggak temannya di sini? Nggak ada ya, karena hanya 1 di depan ya. Maka hasilnya adalah 3H kuadrat. Nah, 12H itu penggabungan dari 3 kali 4. 3 kali 4. Iya, benar. Kenapa? Ibu, itu 3H kuadrat dari mana, Bu? 3H kuadrat dari mana? 3 dikali H kuadrat. Nih. Oh, iya, iya. Iya. Saya paham. Paham? Paham. Nah, kalau yang tidak ada koefisien, kalau yang tidak ada variabel, contohnya kayak misalkan 4, min 12, 4, kemudian 3 kali 4, itu nggak usah ditulis. Kamu hanya menulis yang ada variabel H dan H kuadrat. Ya, jadi kayak yang 4, kemudian ini, terus ini, itu kalian nggak usah tulis. Dia diturunin itu tetap hasilnya 0, karena dia nggak punya variabel. Kalau dia punya variabel, kemungkinan kalau diturunkan akan menghasilkan angka tersebut. 12H plus 3H kuadrat ditambah 2H. Yang sama-sama punya H kita keluarkan. Ya, kita keluarkan. Kemudian, Bu, kenapa hasilnya 14? Itu ada suara angin. Suara angin siapa? Kipas, Bu. Kipas kali, Bu. Kipas. Kemudian kita turunkan, hanya kita keluarkan, coret, habis, sisanya 12 plus 3H plus 2. Bu, kenapa yang ditulisnya 14? Karena yang ada hanya itu tidak kita tulis. Nah, jadi, nih, kalau tadi kan rumusnya begitu ya. Jadi, kalau menurut Tadi yang atas yang ada. ya, kalau yang atas itu yang nggak ada hanya nggak usah ditulis. Kalau yang paling bawah, Tapi kalau yang ada hanya variabelnya, iya, ya, yang ada variabelnya nggak usah ditulis. Paham? paham, Bu. Paham ya? Oke, lanjut ke turunan ditinjau dari sudut pandang geografi. Nah, secara geografis, turunan fungsi fx di x sama dengan a merupakan gradien garis singgung kurva
Y sama dengan Fx di titik A, FA. Gradien tali busur. Nah, ini rumusnya. Kamu ambilnya yang ini aja nih, yang singkat ya. FA ditambah H dikurang FA. Apa bedanya sama tadi, Bu? Sama aja. Cuma bedanya dia di geografi. Jika titik Q semakin mendekati titik P, maka nilai H min 0 dan tali busur tersebut menjadi garis singgung kurva di titik A, FA, sehingga gradien garis singgung tersebut adalah limit H menuju 0, FA ditambah H min FA per H. Hampir-hampir sama seperti rumus tadi ya yang di bawah. Kemudian contohnya. Nah, ini contohnya agak sedikit ribet. Kenapa? Karena yang pertama dia hanya diketahuinya titik ya. Titik yang berabsis. Jadi hanya satu yang diketahui, nggak kayak tadi. Tadi ada persamaannya, kemudian ada angkanya juga. Cuma untuk contoh atau caranya itu lebih simpel yang ini dibandingkan yang tadi. Tentukan gradien, contohnya ya, tentukan gradien garis singgung kurva di titik yang berabsis X min 2. Nah, cara penyelesaiannya, Fx sama dengan 5x kuadrat ditambah 3. Ini misalkan contoh pernyataannya. Ini sama kayak tadi, cuma bedanya kalau tadi itu memasukkan rumus terlebih dahulu. Kalau ini mengubah X-nya terlebih dahulu, kemudian memasukkan rumus. Dibalik ya. Kalau tadi memasukkan rumus terlebih dahulu, kalau ini terbalik. Rumusnya nanti di belakangnya. X-nya dirubah jadi min 2 ya. Kemudian sama dengan 5 dikali min 2 kuadrat ditambah min 2. Tahu ya min 2-nya dapat dari mana ya? Iya. Iya. 5 itu dari 5 itu dari soal yang ini nih. Fungsinya nih. 5x kuadrat ditambah 3x. 3 min 2 sama dengan 14. Apakah betul? Betul ya. Karena 5 kali 4, 20. Kemudian dikurang 6. 20 dikurang 6 berapa? Karena positif dikali negatif, itu hasilnya negatif ya. 14. 20 dikurang 6, 14. Betul ya? Betul. Betul. Iya. Kemudian, min 2. Hanya ini dari mana? Hanya dari rumus yang di awal tadi, nak. Yang pertama sebelum ke slide ini ya. Min 2 ditambah H sama dengan min 2 ditambah H kuadrat. Jadi, huruf H ini hanya sebagai penambah angka yang ada di dalam kurung. Ya, paham ya? Paham. Bingung, Bu. Bingung, Bu. Bingungnya di mana? Iya. Iya. Di hanya. Hanya itu penambah angka. Nih, yang ini nih. Ibarat kata 14-nya kita tutup ya. 14-nya kita tutup nih. Misalnya kita tutup nih. Itu 14 dari mana sih, Bu? 14 itu hasil pengurangan dari 5 dikali 4 itu kan 20. Kali 20. Iya, 3 dikali min 2 hasilnya kan min 6. Ya. Iya, jadi 20. 20 dikurang 6 20 hasilnya, dikurang 4. 6. Oh, iya, ya. iya kan? 14. Nah, yang ini nih. Yang ini nih. Yang ini itu hasil dari yang atas. Nih. Hanya sampai sini ya. Tuh, 14-nya kita abaikan. Benar nggak kalau kamu teliti secara baik-baik? Cuma bedanya di sini ada penambahan huruf
Penambahan huruf H. huruf H. Iya, huruf H. Bener nggak? Paham nggak sampai situ? Enggak, Bu. Enggak juga. Salah. Coba sih Maksudnya Bu, dari awal Bu itu. Iya, Dari Bu. itu Bingung, Bu. Coba, Bu. Bu, emang nggak yang bisa Ibu tulis dua apa itu tempelin rumusnya di samping ini, Bu? Tempelin Tempelin rumusnya. Ntar dulu. Iya, Bu. Jadi kan itu 20-nya ntar itu plus Bu, bukannya 20-nya plus karena kan min 2 dikali min 2 itu hasilnya 4. 4. Iya, min ketemu min hasilnya 4. Susah kalau ditempelin rumusnya, Neng. Soalnya bukan tab, ini pakai laptop jadi agak susah. dari awal Bu itu Ya, dari sini aja ya. Bu, yang dari 20 itu Dari 20 ya, Ibu coret sini ya. Min. Aduh. coret aja Bu, coret. Min. Kali. Min. Itu hasilnya apa? Remin. Pasti Plus. positif. Positif. Maaf ya. Pasti hasilnya positif ya. Ya, Ya. Kemudian, kalau misalkan ada tanda negatif dikali Bu, suaranya kecil. di sini nih. Susah, Sel. Dikali positif. Hasilnya apa? Negatif. Negatif. Paham ya di sini ya? Paham ya? ya. Oke. Nah, Ih, Sela kenapa? nggak jelas. Oke, waktunya 6 menit lagi habis ini. Ini Ya Allah. terakhir sih, ini terakhir. Memang ini terakhir. Nih, jadi gini. Ini, angka ini nih, Ya. itu dari soalnya dia. Ya, Diumpamakan Bu. fx 5x kuadrat min 3. Kalau yang Ya. tadi di pertama itu, kan, Jajan apaan? yang di pertama itu kan rumus dulu. Kita masukkan rumus, baru ketemu jawabannya. Kalau yang di ini, Ya. Kalau ini kebalikannya. ya, kita substitusikan dulu angka X min 2-nya, kemudian nanti akan bertemu dengan hasilnya. Substitusikan, kemudian baru ke rumus ya. Nih, kalau misalkan dilihat ya, dilihat dari angka 2-nya, min 2 ini, kalian pasti udah paham dong min 2 ini dari mana hasilnya? Ya. Dari sini ya? Iya nggak? Ya, Bu. Dari Iya, atas. dari atas. Nah, kamu tinggal X-nya ini dirubah juga dengan angka min Min 2. min 2. Ini juga sama. Ya. Kemudian hasilnya 14 itu dari mana? Yang Ibu bilang. 5 kali 4 itu 20, karena min ketemu min itu jadi positif ya. Kemudian dikurang 6, hasilnya adalah 14. Nah, yang bawah ini nih kan ada F sama dengan min 2, ya kan? Kemudian 5 Iya, Bu. dikali min 2. Nah, Min 2 iya. tambah 2. Nah, H ini itu, Nak. H ini itu hasil dari penambahan. Masya Allah. H ini itu hanya hasil dari penambahan rumus. Rumus yang tadi, Bu. Iya, yang di depan tadi. Jadi Yang
min A tambah H gitu. Iya, betul. Jadi ini tuh ibarat kata A-nya ya. Hanya ini itu hanya penambahan di rumus. Kalau depan ditambahin H, sampai ke belakang juga ditambahin dengan H. Iya. Ini tetap. Bu, kenapa jadi 5H kuadrat? Karena 5 dikali dengan H. 2. Oh ya, H. H kuadrat. Nah, Bu, ini Dikali kenapa? 2-nya. Ya, Dikali min 2. Bu, ini kok jadinya 17H. Itu caranya gimana, Bu? Dari penjumlahan 5 dikali. Ini kalau misalkan Min 2. 5 dikali Itu min 10 ya, Bu? ini Min 4 jadinya ya, Bu? min 10. Enggak lah, enggak min 10 lah. Kan kalau misalkan min 2 ditambah H kuadrat kan sama aja. Min 2 ditambah H dikali min 2 ditambah H. Jadi kan hasilnya H kuadrat min 4H ditambah 5. Ditambah 5. Ditambah 4. Jadi 5 kan. Ditambah 4. Nah, 5-nya ini, Bu, kenapa dari hasilnya jadi 17, Bu? 17 ini hasil dari min 20H ditambah 3H. Ditambah 3H. Ditambah 3H. 3H-nya itu dapat dari mana, Bu? 3 dikali dengan H. 2. Ya kan? Hasilnya 3H kan? Benar nggak hasilnya min 17? Kalau punya hutang 20, bayarnya 3. Berarti sisa Iya, hutangnya... Bu. Iya, bener, Bu. Iya, Bu. Bener, Bu. Iya, Iya, Bu. ya, Bener, sip. Bu. Nah, 14 ini, kalau kamu malas ngitung nih, nggak usah jauh-jauh, tinggal diturunin. Sama aja kan? Itu 20, min 20H dari mana ya, bingung. Min 20H itu Itu hasil min dari 20H dari 5. 5 dikali min 4H. 5 kali, Pak. Min 4H. Oh. Oke, ntar Ibu jelasin lagi ya di sesi berikutnya. Kemudian kita masukkan dengan rumus. Udah mau. Udah mau habis soalnya. Min F min 2 ditambah H min F min 2. Ini itu sebagai A ya. 2 ini itu sebagai A. Ini sebagai A. Iya, Bu. Kemudian kita masukkan lagi 5H kuadrat. Yang ini. Yang ini kita masukkan nih. Iya, Bu. 5H kuadrat min 7H plus 14 min 14. Nah, minnya ini kenapa min 14, Bu? Ibarat kata kelawan kata dari positif 14. Jadi di sini hasilnya ada 5H. Kenapa 5H? Karena turunan dari 5H kuadrat itu 5H. Jadi yang tadinya angka 2 diturunkan, pangkatnya jadi hilang, sisa 1. Yang tadinya ada pangkat 1, diturunkan jadi hanya hilang. Jadi yang diambil yang mana, Nak? Yang kata Ibu, yang seperti tadi. Kalau ada variabelnya. Kalau ada hanya. Yang ada variabelnya di. Ya, kalau ada variabelnya Coret. Maka hasilnya adalah negatif 17. Oke, sampai sini semoga sedikit paham. Nanti kalau kurang paham, akan Ibu jelaskan lagi. Oke. Waktunya sudah mau habis. Kenapa? Ibu Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.